warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Faliha dari PAI A1 semester 2 angkatan 2019 NIM 059. Sangat berkenan, insya Allah kalau saya bisa menjawab, saya akan menjawab. Saya ingin mengetahui sedikit tentang program TPQ di sini. Ya, TPQ di sini ini sebetulnya tidak hanya TPQ ya Mbak ya. Di sini ini selain TPQ ada madrasah diniyah. Jadi TPQ ini dikhususkan kepada anak-anak santri-santri yang memang usianya masih dini, difokuskan bagaimana anak-anak ini bisa belajar membaca Al-Quran. Tapi selain membaca, dipersiapkan untuk bisa belajar membaca Al-Quran, anak-anak juga dibekali terkait dengan ibadah mereka. Sebagai contoh misalnya bagaimana tata cara wudhu yang benar, bagaimana tata cara sholat yang benar, mulai dari bacaannya dan gerakan-gerakannya. Selain itu juga ada tambahan-tambahan terkait misalnya doa-doa yang sering dilakukan di tiap harinya. Jadi program itu untuk TPQ. Kalau untuk yang madrasah diniyah yang jelas sudah ada penambahan kitab-kitab kuning, misalnya ada tambahan kitab Al-Mubanin atau kitab-kitab yang lain. Jadi ada kelompok-kelompoknya, ada akhlak, kemudian ada tauhid yang kita pakai masih kitab-kitab dasar, kemudian ada fikih, kemudian ada lagi akhlak sudah, tauhid sudah, fikih sudah, dan ilmu-ilmu yang lain seperti itu. Dengan metode apa yang dilakukan? Oke ya. Kalau sini awalnya PPK yang di sini yang dipakai itu metodenya adalah qiraati. Tapi karena guru-gurunya belum banyak yang lulus di qiraati, akhirnya kita ganti metode menggunakan metode yang muka. Karena dari sisi ketika kita berbicara sanad, hampir semua guru-guru yang ada di sini, guru ngaji, Pak Yai, terutama di sini adalah para Yai, itu nyambungnya ke Mbah Armani Bagus. Dan yang A ini berasal dari pondok pesantren yang jadi metode yang kita pakai saat ini adalah metode semua metode. Jadi yang A itu juga sebenarnya alhamdulillah sudah. Jadi guru ini ustazah yang mengajar di sini ini semuanya sudah ikut pelatihan bagaimana cara mengajar dengan metode yang A. Jadi guru-gurunya menggunakan metode yang A ini tidak asal mengajar, tapi memang sudah memiliki bekal bagaimana cara mengajar yang benar sesuai dengan metode yang ada. Walaupun mungkin masih banyak yang kurang. Begitu juga buku yang dipakai sebagai dasar di dalam mengajarkan Al-Quran ya. Buku yang dipakai ya sama metode yang A. Tapi kemudian ditambahkan, misalnya tadi di awal saya sudah menyampaikan, selain belajar Al-Quran, anak-anak juga diajari dibekali pelajaran yang lain. Misalnya ibadah sholat itu anak-anak kami dasar yang kita pakai selain kita fikih klasik juga kita memakai sholatan yang sering dipakai pondok pesantren juga madrasah yang lain dalam hal itu. Kalau awal dirinya saya kurang paham ya Mbak, karena saya hanya meneruskan apa yang dulu pernah pernah dibangun oleh para yai yang dulu, ustaz-ustaz yang dulu, karena kebetulan saya ini adalah pendatang seperti itu. Ini sejak tahun 2008 saat saya di sini ini, dulu ceritanya TPP ini cukup besar, muridnya hampir 300-an, 200 sekian ya. Karena memang dulu belum ada, tapi karena lambat laun alhamdulillah di sekitar desa sini sudah cukup banyak TPI. Alhamdulillah masih cukup lumayan lah anak-anak di sini. Sekarang ini jumlahnya kurang lebih ya sekitar 80-an seperti itu. Jadi kalau berbicara sejarah saya kurang begitu paham. Tapi yang jelas saya ada di sini
depan. Saat itu memang apa namanya ini tidak awal-awal saat pergantian apa namanya pergantian pengelola, karena Pak Yai Afifuddin yang kemudian pindah ke Blora itu yang apa namanya ada sedikit apa ya guru-gurunya hanya tinggal beberapa yang kelola seperti itu. Lalu bagaimana waktu ada pandemi ini akomodasi berjalan? Oh gitu ya. Sesuai dengan instruksi dari pemerintah saat itu pada bulan Maret, karena semua aktivitas harus dilaksanakan dari rumah masing-masing, termasuk di lembaga pendidikan formal. Ini jadi sekolah-sekolah mulai bulan Maret, pertengahan Maret atau akhir Maret itu sudah dilakukan di rumah. Begitu juga di sini di Taman Pendidikan Al-Quran ini juga akhirnya dilakukan di rumah. Jadi guru-guru saat ini sudah menyiapkan tugas anak-anak. Jadi anak-anak sudah dibekali tugas yang setiap, kalau nggak salah setiap 2 minggu sekali hasil tugasnya itu dikumpulkan. Jadi mereka, saya sebagai contoh misalnya, kebetulan saya juga punya anak yang juga ngaji. Di situ ada tugas dari guru, misalnya hari ini ngajinya surat ini, hafalannya ini. Kemudian nanti orang tua harus menyimak, kemudian nanti kalau memang anak ini sudah selesai kemudian ditandatangani. Begitu juga ada tugas tertulisnya, mereka mencari hukum-hukum tajwid. Nah, tetapi di sini ya itu balik lagi, kalau orang tuanya memang mau mendampingi itu ya bisa jadi jalan, tapi kalau tidak ya memang ya agak repot seperti itu. Tapi kemarin sudah dimulai belajar lagi. Yang jelas adalah kita komunikasi dengan pihak pemerintah dusun, dan pihak pemerintah dusun membolehkan anak-anak tetap bisa belajar walaupun ada banyak perubahan karena kita harus menggunakan protokol kesehatan. Baik Ibu, terima kasih waktunya. Maaf kalau sangat mengganggu. Enggak, matur suwun, sama-sama, semoga bermanfaat. Semoga wabah ini segera selesai, kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Dan yang jelas ini pasti semua yang ada ini ada hikmah